banyak pembeli di marketplace itu nggak even know dia beli di toko apa. Dia ngerasa ya gue perlu iklan terus, perlu bikin cari produk baru terus, jadi nggak ada kesetiaan loyalty di situ. Di tahap pembelian pertama bahkan itu loyalitas belum terjadi. Deal seller online, kamu mau pilih yang mana? Lebih enak punya 5.000 customer atau 20.000 order? Let's talk about it. Welcome to CEO Business Online Podcast, tempatnya kamu dapat inspirasi jadi pengusaha sukses yang super seru. Oke, hari ini kita mau ngomongin tentang customer dan order. Customer. Belum juga mulai. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Langsung Customer. jawab di depan. Loh, customer cuma 5.000 loh, ya kan? Tapi orderannya 20.000. Customer. 4 kali lipat. Ya aku milih dua-duanya. Punya customer gak ada order juga percuma ya. Iya. Tapi nggak mungkin. Tapi namanya customer pasti dia sudah order. Oh iya. Oke. Kenapa? Coba alasan kalian masing-masing. Justru aku pengen tahu kenapa itu penting untuk ditanyakan. Kenapa kamu meng-compare antara 5.000 customer dengan 20.000 order? Kalau orang umum, ya sama aja lah aku. Mau 5.000 customer, mau 20.000 order. Nah kalau Pak Michael sendiri nganggapnya kenapa itu penting buat kita mempertanyakan itu gitu loh? Karena banyak orang itu yang saya lihat ya sekarang ya, senengnya tuh ya kan namanya omset diukur dari order. Dia nggak pernah ngitung siapa nih customer yang beli. Gitu loh ya kan. Jadi kan kalau kita ngomong GMV, kita ngomong omset, itu kan pasti cuma ngomong itu buta ya, angka-angka yang kita itu nggak ngerti itu masih nggak ngerti lah itu dari customer yang mana, berapa customer, apakah orang itu ini, repeat apa enggak. Betul, dia pernah beli satu apa dua atau belinya lebih dari satu, kan we have no idea sekarang kan. Apalagi kalau pakai marketplace ya kan kita nggak tahu, it's just a numbers. Ya biasanya orang itu bilang omsetku bulan ini turun, omsetku naik gitu doang. Iya, nggak pernah ngomong customerku berapa bulan ini, customerku belum, nggak ada. Hari ini kirim berapa paket? Metrik itu nggak ada, metrik itu nggak ada. Makanya gue nanyain ini gitu. Oke. Nah, Menarik. gimana menurut kalian? Pak Antoni gimana Pak? Sebenarnya matriksnya ada. Di seller center itu ada. Bahkan Ada. Oh iya. Berapa customer? Bahkan sampai returning customer berapa persen. Oh iya, itu betul. ada Tapi di seller angka itu center. nggak pernah disentuh dilihat kayaknya. sama Iya. Nggak pernah di-mention orang. bahkan. Iya. Nah, let's just say kita jualnya di marketplace nih ya. Apakah jumlah customer ini jadi penting? Maksudnya orang ini ya kan dengan dibandingkan dengan jumlah orderan, menurut kalian gimana? Kalau aku ya, kan tadi ekspektasinya kita begitu customernya banyak itu lebih penting daripada cuma sekedar order ya. Yeah. Tapi kalau di marketplace Ton, aku punya POV yang beda. Banyak pembeli di marketplace itu nggak even know dia beli di toko apa. Ngerti nggak? Apalagi yang di live, nggak ngerti. Tahu Iya. beli di toko apa. Betul. Ngerti nggak? Betul. Iya. Iya, Ini make sense. Kalau aku nggak ngerti angka pastinya ya, tapi aku bisa klaim lebih dari 50%. Dia nggak tahu sellernya Orang- siapa. Make sense. Iya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kalau pertanyaannya 5.000 pembeli, customer dengan 20.000 order, 5.000 pembeli ini jangan disamain dengan 50 pembeli yang ada di Instagram misalnya. Orang di Instagram sadar loh dia beli di toko apa. Oh, oke. Ngerti nggak maksudnya? Oke. Menarik. 5.000 orang beli di Instagram, channel di Instagram, sama 5.000 beli di channel marketplace, itu beda bobotnya kalau aku bilang. Setuju. Lebih berbobot ya di Instagram. Kalau di marketplace, aku aja ya, ini jujur ya, beli banyak barang ya. Gak inget. Ada yang ingat. Banyak yang lupa. Banyak yang lupa. Kalau beli baju buat peralatan pedal lah misalnya ya. Yeah. Itu sebagian besar yang aksesoris aku lupa. Tokonya apa? Nggak ngerti. Tapi setelah repeat kedua, ketiga, aku mendadak mulai pengen tahu ini tokonya apa ya, kok lumayan oke. Tapi kalau sekali aku beli nggak bagus, aku udah lupa udah. Kamu nggak nanya ingat. lagi, beli di mana? Nggak ngerti, aku mana belinya di TikTok aja. Nah ini, bisa nggak kamu ya, karena kamu nggak pernah ngecek kan tokonya, ya kan? Kamu beli barang, misalnya pertama kali udah jelek, ya kan? And then ketika kamu beli lagi, itu di toko yang sama. Pernah nggak gitu? Ya pernah nggak? Kalau aku tendensinya gitu, karena aku pasti buka transaksi histori. Bukan, ini kalau nggak suka kok dia bilang. Oh, kalau nggak suka. Kejebak gitu loh. Ton. Kejebak. Jadi sudah pernah beli di toko itu, nggak suka, terus kejebak beli lagi ke toko itu lagi. Bisa loh, itu bisa terjadi aja, loh. iya. Bisa. Bisa Karena kan bisa. kamu nggak ingat tokonya Iya, apa, betul benar, kan? benar. Nggak, aku nanya gini, soalnya gini maksudku.
apakah orang lebih gampang ingat kalau dia beli barang yang bagus, ingat sama sellernya, atau dia ingat karena dia beli barang yang jelek sama sellernya? Baru ingat kalau aku ya, ini berdasarkan experience nggak bisa digeneralisir. Aku baru ingat setelah kedua kalinya aku beli. Misalnya nih, aku beli sesuatu, kok enak ya? Aku kayaknya kurang deh, aku beli lagi. Nah, baru lihat history kan? Ya. Lihat history, oh dulu aku beli toko ini, aku beli lagi. Itu yang kedua, itu mungkin aku mulai mengingat. Belum tentu ingat ya. Ya. Tapi aku udah mulai, oh tokonya ini gitu. Kalau di kejadianku sih ya, dan ini udah kejadian beberapa kali, meskipun di marketplace ya. Aku ingat kalau misalnya sama seperti kamu, kalau aku repeat order. Nah, Betul. berarti produknya itu mesti bagus. Iya. Kalau produknya jelek, I don't even remember itu di mana. Sama. Setuju banget. Ya, nggak bakal ingat dan kita cuekin. Berarti Ton, aku nggak ngerti penelitian, harusnya ini penelitian yang bagus buat BP ini ya. Ya. Apakah bisa disimpulkan bahwa di marketplace itu di tahap pembelian pertama bahkan itu loyalitas belum terjadi? Betul. Karena fasenya di awal itu buyer dulu, bukan customer. Jadi seseorang kayak tadi tuh pembelian pertama nih kita nih, Ya. ya kita sebagai buyer, itu kita pembeli aja, gitu. Tapi itu sudah bisa dihitung sebagai market share nggak? Bisa, Oke. ya kan? Karena kan sudah masuk omset, ya kan? Iya, Nah tapi untuk seseorang di Bahkan itu udah bisa menjustifikasi bahwa barang kita udah bagus. sebagai buyer, Iya. Misalkan nih kita datanya kita ya, ini first customer semua, ada 5.000 order dari 5.000 customer. Kita nggak bisa bilang oh produk bagus nih. oh nggak bisa. Ngerti nggak maksudnya? Makanya Produk ini bagus, komponennya- laku 5.000. Betul. Belum tentu. Makanya kalau aku buka seller center, aku pasti pertama buka yang finance-nya dulu, yang omset lah, apalah semua dan sebagainya. Terus habis itu aku buka pasti yang ke returning customer-nya berapa persen. Gitu, supaya kita bisa ukur apakah kan ada karakteristik produk yang memang sudah clearly pasti orang repeat, ya kan? Itu kan banyak yang udah kelihatan kayak begitu kan. Gitu. Nah, tapi ya balik lagi, kok contoh tapi ya misalnya beli tas pedal, emang beli tas pedal tiap bulan nggak mungkin Nggak kelihatan mungkin. kan gitu. Ya itu, tapi untuk produk-produk yang udah pasti kelihatan, dia pasti ada loyal customer-nya, ya kita ukur. Itu, tapi urutannya jadi buyer dulu. Jadi buyer dia terima barang pembuktian tuh. Wah, waktu pembuktian dia ngerasa cocok nggak ya? Oh cocok. Nah dia baru tuh, oh pakai misalkan beli apa celana olahraga gitu misalkan, ya kan? Oh cocok nih, yaudah aku beli lagi. Nah, udah Bahkan balik ya, lagi ke kalaupun cocok, aku sudah suka. Tapi kalau aku nggak beli yang kedua kalinya, aku lupa nama tokonya. Setuju nggak? semua. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi kan, ya makanya kalau kita bangun brandnya kita, ya produknya dengan tokonya memang satu brand, ya berarti kan kita otomatis ingat, kita kan waktu dipakai celana ya kelihatan kan ada brandnya gitu loh. Ya kan? Menarik. Iya. Jadi gimana? 5.000 customer atau 20.000 order? Kalau aku memilih 5.000 customer karena kalau 5.000 customer kita bisa olah. Ketika kita luncurin produk baru lagi yang relevan buat mereka, mereka akan datang beli Aku lagi. milih 20.000 order. Karena dari 20.000 order bisa jadi 7.000 customer balik ke kita. Ya kan? Iya, make sense. Kalau aku tergantung. Ya ini tergantung. Nah, Diplomatis. kenapa? Ya, soalnya kalau 5.000 customer gua tahu dia itu siapa, gua bisa kontak dia balik, gua pilih 5.000 customer. Tapi kalau misalnya gua susah untuk kontak dia balik dan dia memang nggak tahu, misalnya kayak di marketplace tadi, gua pilih 20.000 order. Gitu loh. Tapi kalau misalnya kita bisa kontak balik, ya of course 5.000 customer much more make sense. Berarti ada catatannya. Berarti bukan cuma 5.000 customer, tapi 5.000 loyal customer. Nah, itu lain lagi. Misal nih ya, 5.000 loyal customer versus 20.000 order, pilih mana? iya. Masih 20.000 order dia. Karena bisa jadi ada 7.000 loyal customer. Ujung-ujungnya berapa nih transaksinya sehari ya kan, berapa ordernya? Pedulilah 5.000. Tapi memang ada karakteristik pengusaha yang tipenya memang tipe hit and run kan. Itu jadi maksudnya dia hantam 20.000 order finish sudah dia nggak restock, dia ganti cari produk baru lagi. Iya. Ya kan ada tuh yang karakter kayak begitu. Di TikTok kan banyak tuh yang Ya importer banyak kayak gitu. ya dia mau repeat lagi udah nggak bisa, ya udah ya barangnya itu udah. Iya, produknya wis selesai gitu. Soal hilang nggak pernah muncul lagi itu SKU tuh. nggak ada, Ya betul. kan ada yang kayak begitu jalurnya. Ya nggak salah nggak? Ya nggak salah, cuman bisnis modelnya aja yang kayak begitu. Iya. Gitu. Kalau bikin bisnis, tapi intinya gini yang pengen kita highlight ya. Kalau misalnya dia tidak mementingkan angka customer atau nggak peduli customernya loyal apa enggak, mungkin dia di awal oke gitu ya. Tapi kalau dia going back misalnya 5 tahun udah bikin bisnis, 10 tahun bikin bisnis, dia pasti nanya, loh gue udah 10 tahun gini Kok kemana? gitu-gitu aja Iya, kok ya? gitu-gitu aja. Nggak ada yang compounding gitu ya. Nggak ada yang compounding kan, paham maksud gue ya. Oke. Jadi
nggak ada yang dibangun gitu loh. Betul. Customernya itu terus maksudnya perlu cari baru. Nah ini yang menurutku jadi apa ya? Jadi jebakan gitu kan. Dan dia ngerasa ya gue perlu iklan terus, perlu bikin cari produk baru terus. Jadi nggak ada kesetiaan loyalty di situ. Aku pakai analogi seperti scaffolding ya. Jadi kalau misalkan kita nggak bangun atau nggak mencetak customer yang loyal buat di bisnis kita, yang akan terjadi kita scaffolding itu gini, kita bikin nih scaffolding kan ditumpuk terus ya, satu layer. Nah dia nggak bangun customer loyalnya, berarti ini jadi nih 3 layer nih scaffoldingnya. Dia bikin something new lagi, produk baru lagi. Oh itu satu layer. Dia punya 6 scaffolding tapi tingginya tetap 3 gitu loh. Nah ini yang terjadi. Nah sedangkan kalau kita pakai prinsip scaffolding harusnya 1, 2, 3 ditumpuk lagi 4, 5, 6 ditumpuk lagi 7, 8, 9. Tambah lama tambah tinggi nih bisnis gitu loh. Nah, Guys, aku ada fun fact nih ya. Aku di TikTok sudah 4 tahun, ya kan? 4 tahun yang lalu startingnya. ya 4 tahun. Ada satu seller, aku nggak perlu sebutin namanya, tapi ini data real Pak. Bahwa kan kita nganggapnya ya, kalau kamu sudah pernah penjualan 100.000 piece di marketplace, reviewmu sudah banyak, nggak mungkin mati. Ya. Hampir ada stereotip kayak gitu, betul nggak? Ya. Nyatanya enggak. Ini ada angka piro Pak yang penjualan Pak? 520.000. Wow. 520, hampir setengah jutaan ya, setengah juta produk terjual. Pieces banyak. Tokonya nggak jalan udah. Tokonya sekarang tutup. Udah nggak jalan. Serius nih. Nggak Brandnya laku. tutup. Nggak laku. Gak laku. Sudah nggak banyak orang, hampir nggak ada afiliator yang jualan barang ini. Tokonya juga nggak jalan. Wow. panik kecil. Ya kalau kita sebutin juga orang udah nggak ngerti. Udah nggak Tapi tahu, di zaman kita awal-awal jualan Pak, tokoku semua pada jualan itu, afiliator semua pada jualan itu. Yes. Kenapa? Ini real ya. Banyak yang komplain, afiliator pun komplain, barangnya itu rusak, karatan, belum dipakai udah karatan. Alat masak, bayangkan. Iya. Belum dipakai sudah karatan. Iya, cuman di storing di shelf aja, Oke. itu udah berkarat, rusting. Jadi ngeri sih, ngeri. Iya. Jadi aku balik lagi ke tadi ya, memang kita punya penjualan gede, ya kalau nggak jangka panjang, ya ini yang terjadi. Dan toko itu kalau keluarin barang lagi, orang udah nggak percaya udah. At the end of the day, experience-nya customer itu matters. Itu akan ngefek ke satisfaction-nya dia kan. Gitu. Kalau dia diomongin terus-menerus kena konten yang ngomong. Ini bukan barangnya di bagus level banget. bukan gosipnya udah bukan di level customer, di level afiliator. Oh iya sama brand itu memang kayak gitu mati. Wah itu kalau udah sampai ke level afiliator itu kayak Habis. iya cepet Iya, banget udah habis, ya kan. pasti habis. Kalau nggak ada yang mau jualin susah. Makanya seller-seller ya, please jangan pelit-pelit sama afiliator. Kamu sih baik-baikin sama afiliator. Bener, sama seperti kayak kamu perusahaan gede yang ngebaik-baikin distributor, bener kan? Dibikinin acara, diundang, dikasih hadiah, ya kayak gitu. Nah sekarang sayangnya banyak seller online itu nggak ngelihat afiliator seperti itu. Dia masih mikir afiliator ini ya wis lah pokoknya kayak sales biasa gitu ya. Padahal itu kalau afiliator seneng dengan brandnya kamu itu dibikinin video banyak, di live-in terus ya kan, itu udah nggak usah diminta gitu loh ya. Totalitas mereka otomatis. Totalitas, lebih totalitas daripada hire karyawan kamu sendiri gitu. Iya. Oke guys, gue pengen balikin lagi ke kalian. Menurut kalian lebih enak punya 5.000 customer atau 20.000 order? Silakan komen below ya. Dan buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut ya kan, gimana caranya jadi seller yang baik ya. Saran gue ikutan acara kita yang ini nih. Nih ya, di sini gua taruh ya. Jangan sampai dilewatkan karena acara ini cuma 4 bulan sekali. Yes, 4 bulan sekali. Jadi kalau kalian udah mau belajar jadi seller, mendingan ikut dulu biar tahu lebih lanjut gimana caranya jadi seller yang baik supaya customer tetap setia.